Oke, sekarang kita cek ini ya guys ya. Mohon koreksinya bang, QM sell ya nih bang. Oke, ini di line chart dulu. Ini abang membuat over under pattern ya, dengan menggaris ini. Oke, over under pattern sudah nampak jelas. Kemudian, nah ini bang, gini. Ini ya, saya melihat itu bukan seperti swing, tapi ini berupa base ya. Nah ini loh, contoh di sebelahnya ini. Kalau contoh ini beda. Ini ya, turun, naik, kemudian turun. Nah ini seperti swing gitu. Jadi ini kalau saya ya, saya jarang mengambil QM yang seperti ini. Nah, jadi ini berupa base gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba cek dulu konfirmasinya ya, SOP-nya. Ini di M15, di M30. Ini over under patternnya. Oh ini ya, dia ada double maru ya. Ya, di sini tadi apa namanya, bahu kiri. Ini ada double maru. Di H1-nya berupa apa ya? Kalau misalkan ada engulfing enggak? Soalnya kan di video YouTube saya kan menurut pengalaman ya dan backtesting saya bahwa QM itu bagusnya itu konfirmasinya berupa engulfing ya. Kalau SNRC1, SNRC2 itu double maru itu masih oke ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba abang coba ya, teman-teman juga yang lain bisa forward test ya. Nanti kalau ketemu QM yang konfirmasinya berupa double maru itu coba cek ya, coba di forward test. Mampu nggak dia bekerja? Nah kayak gitu ya. Oke, jadi di sini konfirmasinya berupa double maru ya. Nah, kalau menurut saya dari M15 ini, dari screenshot ini itu tren turun ya. Saya lihat ya, tren turun berarti kalau saya gambarkan kira-kira seperti ini. Ini turun kayak gini ya. Turun gini, abang mengambil QM. Nah, di sini juga ada QM loh bang, ya. Ini bahu kiri ya, high, low, higher high, dan lower low, ya. Nah, ini hati-hati. Ada bahu kiri di sini, ada bahu kiri di sini, gitu. Kalau misalkan yang apa namanya diambil di sini bahu kiri ini, ya berarti analisa kita benar. Akan tetapi ada dua setup yang berlapis seperti ini, itu biasanya setup yang awal itu menjadi medium sampai high risk. Karena ada setup di atasnya yang menunggu. Nah gitu bang, ini bisa jadi jebakan big guys ya, smart money gitu loh. Jadi kita retail trader itu dibuat bingung ya. Jadi intinya gini, ketika ada dua setup yang berlapis ya, atas bawah, yang bawah itu akan menjadi medium ke high risk, sedangkan yang atas itu menjadi low risk. Nah secara logiknya seperti itu ya. Kan kalau kalau sell mengambil harga tertinggi itu kan lebih bagus ya daripada sell mengambil harga yang paling rendah kayak gitu ya. Jadi ini kan ada high, low, higher high, lower low. Nah di sini juga ada potensi bang, QM-nya. Bisa saja dia mengambil di sini. Kalau mengambil di sini maka kita akan kena stop loss. Kecuali abang entry-nya di sini ya, sell limitnya, tapi stop loss-nya di sini. Nah ini stop loss maksimal. Nah nggak apa-apa gitu. Ya, dan coba lihat. Ini juga bagus bang. Di setupnya aja dia ada engulfing. Ya, nah ini nggak abang apa namanya marking ya. Kalau abang marking nanti ketahuan di sini di M30-nya. Ini yang mana gitu loh. Jadi yang mana konfirmasinya dari M30 ini kalau abang marking yang setup yang di atas tadi. Nah ini bang, ini saya melihat ya, ada sumbu atas ya, ada sumbu bawahnya ya. Nah sumbu bawahnya ini yang seperti video terbaru ya, QM shadow ya. Sumbu bawahnya ini kan milik candle ini. Nah candle ini sampai sumbunya ini ya,
break oleh sumbu atasnya ini. Nah, berarti ini sudah QM shadow, memenuhi QM shadow. Jadi gini ya guys ya. Misalkan ada candlestick ini ya. Sebentar saya gambarkan yang lebih bagus ya. Nah, ini mungkin ada 1 atau 2 candle ya. Terus di sini ada candle lagi, ada sumbu lagi yang lebih atas ya. Nah, candle sumbu yang menjadi candle yang menjadi bahu ya. Candle ini sumbunya ini yang menjadi bahu, itu coba perhatikan ini ya sumbunya ya. Itu sengaja saya di YouTube itu nggak kasih tahu ya. Saya kasih tahu ke teman-teman CTC dulu. Ya, nah di candle ini harus di break. Breaknya itu harus ini, harus sumbu ini, gitu. Ya, misalkan ada candle ini ya, di sini tengah sini ada candle. Nah, jangan ini yang di break, tapi sumbu ini. Jadi ini sebagai high, anggaplah ini sebagai low. Nah, ini sebagai higher high. Kemudian ini harus di break. Ketika ini berhasil nge-break, nah maka ini berpeluang nanti menjadi QM. Gini guys, ya. Nah, kalau saya melihat ini, jadi ada 2 ya, antara ini dan ini yang menjadi bahu. Ini kepalanya, ya, ngerti ya guys ya. Jadi antara sumbu ini dan sumbu ini yang harus di break. Ternyata kedua sumbu ini di break. Nah ya guys ya, ini di break. Berarti ini sudah ada over, gini ya, over under pattern gini ya. Nah kalau over under pattern ini, coba lihat, ini sudah menjadi engulfing. Maka nah saya rasa ini guys, di M15 nya ini ya, yang saya anggap ini tadi, nah ini begitu drastis gini, ini membentuk engulfing tadi guys di M30. Nanti coba ya, siapa ini, Bang Akbar Putra ya, coba cek ya, coba marking ini ya, yang saya tandai ini. Lalu apakah benar di sini? Gitu loh. Ini konfirmasinya. Nah, kalau betul ini konfirmasinya engulfing, nah ini bagus guys. Ada potensi kalau nggak sumbu ini atau sumbu ini, dia akan diambil kemudian turun lagi. Gitu loh. Ya, maksud saya. Ya. Jadi untuk teman-teman semua yang lain juga saya harap mengerti ya. Jadi mungkin boleh putar ulang ya video note yang ini ya. Jadi bedanya antara QM yang ini sama QM yang atas itu apa? Lalu kalau kita melihat secara visual, swingnya itu di mana? Nah, kalau menurut saya ini swingnya. Kalau ini itu masih berupa base, gitu ya. Nah, ini juga ada potensi QM shadow ya. Nah, QM shadow ini, nah ini kan berarti kan QM sell. Nah, sejalan dengan tren penurunan guys. Nah, itu bagus menurut saya. Dan di sini juga ada engulfing gitu. Ya. Jadi itu sih kalau saya melihat 3 screenshot ini ya. Jadi kalau kita lihat secara line chart ya memang ini seperti QM, tapi ternyata secara candlestick itu saya melihatnya ternyata dia base. Jadi kalau saya masih ragu ya, kalau saya sendiri kayak gitu ya. Oke, semoga bisa membantu ya. Oke, sekarang kita coba cek ini ya guys ya. Nah ini, mohon koreksi potensial QMR plan 1 sell di area SND yang sejajar dengan shoulders. SND shoulders. Oh ini shouldersnya, ini SND-nya ya, yang abang marking ini ya. Nah ini ketika dia naik, ini plan 1. Oke. Kemudian plan 2 di area supply yang atasnya lagi. Kalau valid, potensi ratusan pip. Naik, ambil yang di sini ya, karena ini masih fresh. Lalu dia potensi turun. Ya boleh. Ya, ini bagus ya.
teman-teman bikin skenario ini saya sangat mendukung ya. Kalau bisa hanya 2 skenario saja supaya tidak bingung ya. Jika skenario 1 gagal, maka skenario kedua harus berhasil. Nah, teman-teman latih itu ya. Jadi hanya 2 kali kesempatan. Nah, itu dilatih terus ya, 2 skenario. Oke. Kita cek screenshotnya ya. Ini di daily. Oh, ini kuat ya guys ya, impulsif ya. Di daily seperti ini, H4. Oh ya, sebentar. Nah, abang menggambar ini ya. Nah, sumbu, kemudian ini under ya. Sumbu ini berarti kan punyanya candlestick ini. Nah, harga terendahnya kan di sini. Nah, harga terendahnya di sini sudah di break oleh candle ini. Ya, sudah di break. Artinya sudah membentuk over under pattern. Nah, ini screenshot ini setelah video QM shadow atau sebelum ya? Enggak, saya GR aja guys. Teman-teman habis nonton QM shadow, nah teman-teman praktek ya. Cari di time frame yang besar ya. Apakah ada potensi QM shadow? Nah, seperti itu ya. Gak apa ya guys ya, GR sedikit ya. Jadi, nah ini QM shadow ya kalau saya lihat ya di daily. Oke. Jadi ingat ya guys ya, ada sumbu atas kepala, sumbu kiri bahu. Nah, sumbu kiri ini punyanya candlestick ini. Cari harga terendahnya. Nah, ini hampir gak ada sumbu ya. Nah, ini harga terendah. Harga terendah ini di break ya oleh candlestick ini. Ya, ini berupa sumbunya. Nah, itu nggak apa-apa ya. Yang ngebreak ini kan berasal dari kepala ini. Kepala ini turun, nah sampai ngebreak. Nah, ini sudah muncul over under pattern. Jadi nanti ada potensi ketika harga naik akan mengambil sumbu ini, gitu. Kemudian dia turun lagi, ya. Oke, kita dapat indikasi di daily seperti itu. Kemudian dia 4. Nah, ini ya. Impulsif. Kira-kira seperti ini ya strukturnya ya. Naik seperti ini, break. Nah, ini break ya. Nah, ini over under ya. Sudah kelihatan ya, sudah nampak ya. Semakin jelas ya. Nah, dari sini sudah break struktur, sudah memunculkan indikasi turun. Ya. Jadi analisa kita semakin kuat. Lalu nah ini ya. Di berapa ini? M15 ya. Nah, M15 nampak seperti ini. Bahu kirinya tadi di sini. Ya. Nah, ini nggak apa-apa, guys. Ini kan kelihatan jauh ya. Ya. Tapi, guys, di time frame daily itu kecil loh, hanya beberapa candle loh. Gitu. Jadi, istilahnya itu data kita itu di time frame besar. Ya. Kita hanya mau mencari sharp entry di time frame kecil, gitu. Ya. Nah, ini termasuk over under gitu. Ini swing ini di break ya, indikasi naik, tapi swing ini di break, indikasi turun. Nah, ini over under pattern gitu. Nah, tinggal bagaimana kita menganalisa. Ini ketika naik akan mengambil SND yang sejajar dengan dengan bahu kiri, atau mengambil SND di atasnya. Nah, kebetulan SND ini dan SND ini sama-sama fresh gitu. Ya. Maka kita boleh entry di sini. Nah, kalau menurut saran saya, kalau entry di sini jangan full margin karena kita masih ada di sini entry area yang bisa diambil juga gitu. Nah, kalau untuk SL maksimal kan di sini kan besar, guys. Ya, di atasnya ini loh. Di daily tadi ya. Nah, candle ini, nah ini hanya satu candle ya.
Lalu ya di sini dong, apa namanya, kalau kita menurut daily. Tapi kan kita nggak mau ya SL dari, katakanlah dari entry layer di sini sampai SL di sini. Kalau daily ini ya ini besar guys, ya berbahaya gitu. Nah, kalau dana kita sultan, kita entry-nya minimal di daily, nah itu nggak apa-apa ya. Kita masih tenang, hanya beda satu candle aja kok gitu ya. Jadi kita juga harus menyesuaikan gitu loh kapabilitas kita ya. Nah, di sini teman-teman kalau apa namanya entry di sini ya, skenario 1, maka SL-nya bisa di sini. Ini kan ada swing-swing kecil ini ya. Nah, di atasnya ini loh. Nah, di atasnya ini. Nah, ini kan menjadi lebih kecil. Nah, TP wajib ya di sini minimum. Nah, ini sudah 1/3. Itu sudah sangat luar biasa, guys. Itu sangat bagus. Ya. Nah, ini teman-teman bisa hold karena di time frame besar ini sudah bagus. Ya, ada potensi. Nah, ini guys. Ini nggak ada penghalang, guys. Nah, ini potensinya juga bagus ini. Gitu. Ya. Nah, untuk mencari TP bertingkat, nah nanti dari daily ini turun ke H4, H1 atau M30, cari SND-nya di mana. Nanti TP bertingkat gitu. Ya. Sisakan sedikit untuk jika teman-teman mau menguji untuk yang jangka panjang. Untuk menguji ini loh, apa namanya, demand yang di data di daily. Gitu. Ya. Oke, ini sangat bagus ya. Saya sangat apa ya namanya? Bagus lah ini. Saya sangat suka ya. Jadi ada apa namanya? Skenario 1, skenario 2 ya, itu bagus. Dan datanya juga bagus. Dan ini ada QM shadow. Nah, saya kasih tahu ya guys ya. Sebenarnya gampang. Teman-teman cari potensi QM shadow di daily aja gitu. Jangankan di daily, di mulai dari H1 gitu sudah lumayan kok guys. Kalau kita mau scalping, nah cari QM shadow di H1 boleh. Nah, kalau scalping sampai intraday, potensi QM shadow di daily, wah itu sudah banyak tipsnya guys ya. Jadi gitu. Jadi paham ya guys ya. QM shadow itu yang bagaimana? Ketika ada shadow atas, shadow bawah sebelah kiri, perhatikan candlenya. Nah, candle bawah kiri itu di sini. Maka harga terendahnya, kalau misalkan ini ada sumbu sedikit gini ya, nah ini harga terendah. Nah, ini nggak ada ya. Jadi kita pakai harga terendah di sini, open price-nya. Nah, ketika harga terendah ini di break, nah itu sudah menjadi over under pattern gitu ya. Nah, ini apa namanya, bagus ini guys, QM shadow ini guys ya. Tapi jangan lupa ya, top down analisis ya, tetap ya daily H4 sampai cari LTF untuk kita entry ya. Ini saya appreciate bang, ini bagus ya, playnya sangat bagus, alasannya juga tepat ya gitu. Oke, ini sangat bagus sekali bang, good ini.